Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan dari semesta soal jodoh kamu. Jadi kita update pesan dari semesta soal gimana keadaan jodoh kamu. Jadi ini pesan dari universe untuk semua orang yang klik video ini. Berarti pesannya untuk diri kamu, karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Siapapun yang klik video ini berarti di sini ada pesan khusus untuk diri kamu. Jadi perlu diingat kalau this is collective reading, energi bisa bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Lalu kalau aku ngomongin soal zodiak, harap kamu bisa memahami kalau zodiak itu ada Sun, Moon, Rising, Venus, Vedic Rising. Jadi harus bisa paham juga tentang birth chart kamu, oke? Jadi aku bakal langsung lihat tentang pesannya apa dari semesta soal jodoh kamu. Kita bakalan lihat dari oracle, kita bakalan lihat dari tarot card. Nanti aku bakalan kasih pesan untuk gimana caranya agar mempercepat persatuan. Jadi pesan-pesan untuk diri kamu. Oke, so kita langsung mulai saja. Tarik nafasnya, tahan, lalu hembuskan. Fokus sama diri kamu sendiri, sebutkan pertanyaan dalam hati. Oke. Terus berkata message from universe about the one for the people who watch this video. I need 2 cards. Abundance. Thank you. Okay. Abundance. I'm limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Kabarnya soal jodoh kamu dari semesta adalah dia sedang memanifestasikan kenyamanan finansial. Saat ini sedang makmur-makmurnya, sedang menuju kesuksesan dan kebebasan finansial. Kebebasan finansial itu konsepnya kamu tidak pusing soal mau beli apa, harganya berapa. Jadi tinggal ngambil gitu. Kalau aku lihat di sini juga ada energi power. Dia sedang punya kekuasaan atau kedudukan di masyarakat atau di karir. Sorry. Ada grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Jadi pertama ini pesan untuk dirimu. Kehilangan sesuatu dalam hidup itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah sebuah awal mula. Kalau ada yang hilang, berarti pasti akan digantikan. Jadi apapun yang pergi di dalam hidup kamu, mau kamu kehilangan barang, mau kamu kehilangan seseorang, atau bahkan kamu kehilangan momen atau peluang, itu pasti akan digantikan dengan sesuatu yang lebih gitu. So, harus sabar. Saat ini, keadaan jodohmu sedang di dalam fase untuk melepaskan. Ada orang yang dia sayangi, dilepaskan dari hidupnya. Ini sedang mengalami fase grieving atau berkabung, berduka. Jadi secara finansial dan materi sedang banyak-banyaknya, tapi soal emosional dia sedang dikosongkan. So aku bakalan lihat lagi masih dari oracle card. There's spread guide. Message from the universe for the people who watch this video about the one for them. Yeah. Pesan dari semesta. I need 4 card. Nature. Saat ini dia sedang berada di situasi yang banyak dekat alam, banyak tumbuhan, atau di pegunungan atau di atas bukit, atau dekat air yang mengalir. Children, di sini ada isu-isu dari inner child atau sosok kecil di dalam diri kita. Ini sedang dipuaskan, sedang dihealing. Di sini ada fighting. Okay.
dia sedang menaklukkan sisi tergelapnya dia. Ini kalau aku lihat ada di dalam momen bertemu sama sisi tergelap gitu. Jadi bisa dari dirimu atau dirinya yang harus mampu untuk menghadapi ketakutan. Kadang-kadang yang ditakutkan adalah diri sendiri. Jadi sifat-sifat negatif kita itu jangan dilawan. Yang ada kita harus kontrol, harus bisa menerima, karena setiap manusia pasti punya itu. Setiap manusia pasti punya sisi negatif, sisi tergelap, dimana kadang-kadang kita tuh suka mengabaikan atau kita suka menganggap itu tidak ada gitu. Semakin itu tidak dianggap, semakin itu akan merugikan diri sendiri. Ibaratkan kayak kamu seperti tidak menerima seutuh-utuhnya diri kamu seperti apa. Karena kalau kita nerima, berarti kita menerima sisi baik dan buruk. Terus di sini ada buying. Ini fasenya memang di fase makmur finansial, tapi secara emosional lagi di obrak-abrik. Kalau kata semesta, emosional jodoh kamu saat ini sedang dibersihkan, di-healing dari energi toksik, di-detox lah gitu. Kalau aku lihat di sini juga ada trigger-trigger dari masa lalunya dia, di masa kecilnya dia yang mencuat ya. Jadi kamu berhubungan sama sosok orang yang takut buat sendiri, takut untuk diabaikan. Dia punya isu-isu gak mau ditinggal lah istilahnya, selalu clingy, selalu pengen deket-deket. Nah ini sedang di fase untuk menerima sifat tersebut atau bisa menghadapi atau bisa mengontrol sifat tersebut. So this is dari tarot. This spirit guide and from power like acting ourselves, give permission and protection to see through people who assist you. Okay. Angka 6, 8, 5, atau 4 itu bisa jadi angka yang signifikan atau lucky number for you. Spirit guide, angel from power like acting ourselves, show me about message from the universe about the one for the people who watch this video. Eight of Wands. Kamu berhubungan sama sosok orang yang sangat bertanggung jawab ya. Dia adalah sosok orang yang bisa dibilang menjadi tulang punggung keluarga bisa, atau memang dia punya tanggung jawab yang lebih untuk keluarganya dia. Dia juga sangat rajin bekerja, cuman saat ini memang fasenya dia sedang bukan meniti karir lagi, karirnya sudah enak, sudah nyaman, tapi memang di fase untuk bisa membagi kenyamanan finansial bukan hanya untuk dirinya sendiri. Di sini ada the moon, ada the lover, sama ada the hangman. Kamu berhubungan sama sosok orang yang punya energi Gemini, ada energi Taurus, sama ada energi Aquarius, ada energi fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Check Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising kalau aku ngomongin soal zodiak. Dia adalah sosok orang yang mampu untuk bisa berkontemplasi. Jadi kalau aku lihat dia bukan tipe orang yang kalau ketemu masalah dia tuh gampang banget kesulut gitu. Dia orang yang berkontemplasi, dia juga bercermin, dia juga mencoba memahami apakah ada yang salah sama diriku gitu. Kalau dari sini dia orang yang intuitif, dia orang yang punya intuisi yang bagus, intuisi yang kuat. Dari segi fisik dia juga sosok yang menawan, karena kalau aku lihat dia juga mikirin soal fisiknya, groomingnya, dia suka menata rambut, menata pakaian, atau suka styling. Dia juga taking care atau care sama badannya sendiri lah gitu. Dari energi The Lovers itu terpancar dari aura fisiknya juga kelihatan indah dilihat. Nah kalau ngomongin soal apa yang terjadi saat ini, dia sedang di fase pasif gitu. Jadi dia tidak banyak bergerak untuk mencari pasangan. Dia sedang berusaha untuk bisa membagi kenyamanannya dia sama keluarga. Dia sedang memenuhi tanggung jawabnya dia. Dia juga saat ini sedang pasrah, ikhlas. Kalau ngomong soal cinta dia ikhlas banget lah gitu. Kalau energi temun, kamu berhubungan juga sama sosok orang yang punya perbedaan. Nih, aku dengerin baik-baik ya. Perbedaannya gini. Ada beberapa dari kalian yang perbedaannya secara keyakinan.
ada beberapa dari kalian yang perbedaannya secara adat istiadat. Ada juga beberapa dari kalian perbedaannya soal ekonomi atau latar belakang keluarga. Ada juga yang perbedaannya latar belakang finansial atau akademik, karir, atau ada juga yang perbedaannya yang satu tinggal di situ, yang satu tinggal di sana. Jadi ada banyak perbedaan. Bukan hanya spesifik ya, semuanya berbeda gitu, tapi ada salah satu yang perbedaannya yang tadi aku sebutkan gitu. Cuman kalau dari The Moon sendiri ada sebuah ikatan batin. Nah, pesan dari semesta adalah coba kamu dengerin batin kamu sendiri. Kamu latih intuisi kamu kenalin di dalam diri kamu sendiri. Kadang-kadang kalau kamu mau berkomunikasi sama pasanganmu yang kelak akan menjadi jodohmu, kamu tinggal memahami batin kamu butuhnya apa gitu. Kadang-kadang kita tuh terlena sama kebutuhan duniawi. Oh, aku butuhnya tas. Oh, aku butuhnya baju baru gitu. Padahal di dalam diri butuh sesuatu lebih daripada itu. Ada yang butuh kenyamanan, ada yang butuh kehangatan dipenuhi. Semakin kamu mengenal batin kamu sendiri, semakin kamu bakalan terkoneksi sama dia dan semakin mempercepat sebuah persatuan. Jadi kalau koneksi batin itu bisa dibilang hal-hal yang mungkin tidak bisa dilogikakan gitu. Masa iya sih kalau misalnya aku ngobrol nih soalnya sama diri aku sendiri, atau aku bisa memenuhi apa yang aku butuhkan sendiri, itu bisa dapat mendekatkan aku sama jodoh. Well, iya, kayak gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal yang nggak bisa kita logikakan, usaha-usaha yang nggak kita logikakan, itu bakalan bisa mempercepat atau menarik lah istilahnya. Nah, dari The Moon itu adalah konsep alam bawah sadar. Hal-hal yang nggak kita sadarin. Hal-hal yang kalau kita sadar nih, kan yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita pengennya baju, pengennya ini, pengennya itu kan sesuatu yang kita sadarin. Ada sesuatu yang kita tidak sadarin, atau kemarin-kemarin kamu abaikan yang dibutuhkan gitu. Kalau aku lihat di sini ada yang tadi aku bilang koneksi batin, ini juga ngomongin soal mimpi-mimpi. There's a lot of message atau banyak pesan banget dari mimpi-mimpi. Di sini juga Oke, kalau kamu notice mimpi, atau kalau kamu punya mimpi yang visualisasinya itu jernih banget, coba kamu tulis, atau kamu coba di rangkum mimpi apa aja. Nanti kamu bakalan bisa memahami sendiri, kamu bisa narik benang merahnya sendiri, arti dari mimpi itu apa gitu. Dan di sini kalau aku lihat, dia keadaannya walaupun dia pasif, tapi semesta itu ngebawa dia ke dalam hidup kamu cukup cepat. Dari Era of Wands itu ada sebuah energi kecepatan, kayak swoosh gitu datang. Nah, kadang-kadang itu pesannya dari untuk dirimu datangnya cepat gitu. Jadi coba lebih notice atau lebih sadar tentang pesan-pesan yang memang secara langsung dikasih ke kamu. Kalau kadang yang tadi aku bilang, kadang-kadang pesannya itu bukan di dalam keadaan kita sadar gitu. Saat kita meditasi, saat kita sedang, tadi aku bilang, bermimpi, atau memang sedang lagi bengong, kamu tiba-tiba mikirin tentang sesuatu hal, itu bisa jadi pesan. So, aku bakal lihat dari tarot deck lain tentang pesan dari semesta soal jodoh. Pesan dari semesta soal jodoh, The Chariot. Kamu punya jodoh itu orangnya cukup sukses, atau apalagi soal finansial dan karir ya. Kemungkinan dia mengerjakan dua hal sekaligus. Dia juga sosok orang yang sangat bergairah soal kehidupan, soal cinta, soal seksual. Jadi kalau dari The Devil, ini ngomongin soal balik lagi ketakutan. Kadang-kadang kita itu takut sama sisi tergelap atau sisi ternakal diri kita sendiri. Itu belajar untuk nerima. Four of Cups, the Seven of Cups. Okay, I'm gonna talk a little bit. Thank you. Kadang-kadang kita mengabaikan hal-hal yang memang ada di depan mata. Atau hal-hal yang memang baik untuk kita karena kita terlalu terfokus sama apa yang kita pengen. Jadi
Sebentar. Kamu tahu konsep superficial kan? Menilai segala sesuatu dari luar. Kalau kamu ngeliat orang, ngeliat dari pakaian, dari wajah, oh ganteng, oh cantik gitu, menarik, terus pakaiannya juga bagus, atau misalnya dari segi materi, kelihatan orang kaya nih gitu. Itu kan dari luarnya saja. Belajar untuk bisa memahami orang dari dalamnya. Paham itu bukan tahu, paham itu bisa memahami. Dan dari energi Four of Cups, kadang-kadang kita terpaku sama hal-hal yang di duniawi, di luarnya saja. Kalau kamu tertarik sama seseorang berdasarkan fisik, berdasarkan apa yang dia punya, kemungkinan itu hanya sesaat saja perasaannya. Itu bukan perasaan yang dalam. Jadi belajar kalau misalnya lihat lautan nih, bukan hanya lihat dari atasnya saja. Kalau kamu selami lautan tersebut, di dalam lautan itu pasti akan kelihatan ada karang-karang yang indah, ada ikan-ikan yang langka gitu. Jadi belajar untuk paham seseorang itu dari dalamnya. Keunikan orang itu gak akan hanya dilihat dari luarnya saja gitu. Dia adalah sosok orang yang mampu untuk melakukan itu. Dia juga orang yang bukan nyari di luar. Kalau di luar dia udah punya gitu. Apa sih yang dicari? Aku udah punya gitu. Dia kalau dia ngomong gitu, mau cari finansial, aku udah ada. Mau nyari karir, udah nyaman. Mau nyari uang, udah ada, udah nyaman banget gitu. Tapi yang dicari bukan hanya cantik, ganteng, tapi di dalamnya gitu. Apa yang kamu tunjukkan itu tidak akan difokuskan sama dia kalau kamu nunjukin hanya di luarnya saja. Mungkin dia akan kayak mengapresiasi lah orang-orang yang sukses, menunjukkan kesuksesan, tapi yang dia butuhkan adalah sesuatu yang di dalam, dan itu bukan ditunjukkan secara mengada-ngada. Itu sesuatu yang natural. Jadi belajar untuk bisa menemukan jati diri atau diri kamu yang semurni-murninya seperti apa. Dari sini kalau aku lihat pesan dari semesta adalah belajar juga untuk fokus. Ini kamu misalnya lagi fokus untuk kerjaan, kuliah, apapun itu ya, fokus di situ. Karena ada fase kita fokus, makanya kita tidak menyadari keadaan sekitar, kita hanya fokus untuk perkembangan diri. Di situ energi dan aura kamu akan lebih terpancar seperti magnet gitu. Jadi dari Seven of Cups, yes kita boleh daydreaming, yes kita boleh buat menghayal. Kita boleh menghayal, tapi khayalan itu alangkah indahnya kalau kita mampu merealisasikannya. Sama kalau ngomong soal kehidupan percintaan, bertemu dengan jodoh, usaha apa yang kamu lakukan, di keadaan seperti apa kamu ketemu jodoh, itu yang harus kamu jadikan dulu gitu. Contoh, jodoh kamu gini, kamu bayangin diri kamu seperti apa. Nah, jadi orang itu dulu gitu. Jadi diri kamu yang kamu siap ketemu jodoh. Jadi energi Seven of Swords, balik lagi di sini kamu berhubungan sama orang yang intuitif. Dia tahu sisi baik dan buruk seseorang, dia tahu keburukan orang, dia bisa punya insting yang bagus lah gitu untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi saran aku untuk melakukan segala sesuatu secara natural, tidak perlu diada-adain. Kita jadi diri sendiri. Page of Swords, ini fokus on your career, fokus sama karir kamu. Jadi energi the King of Swords. Pesan dari semesta adalah untuk terutama kalian yang feminine, kamu berhubungan sama seseorang yang punya rasa melindungi yang luar biasa gitu. Jadi saat orang itu hadir, diterima. Jadi konsepnya if you feminine, ini waktunya kamu buat nerima. Apapun yang dikasih sama semesta, diterima. Untuk kalian yang maskulin, ini waktunya kamu buat giving, memberi. Capek memberi mulu gini. Well, itu tugas maskulin, memberi dan melindungi gitu. Jadi kamu harus tahu peran kamu apa dalam satu hubungan. Dan di situ saat kamu sudah menjadi peran kamu seutuh-utuhnya tadi,
pertemuan akan semakin indah. So aku bakalan lihat lagi ke oracle card yang lain. Ini pesan dari semesta. Let go of control issues, allow the situation to unfold naturally. Yang tadi aku bilang, senatural mungkin. Kita tidak perlu mengada-ada, kita tidak perlu mengontrol segalanya, kita tidak perlu membuat ini itu. Disesuaikan sama keharusan atau ekspektasi sosial. Apapun yang dilakukan secara natural, hasilnya akan lebih indah. Di sini ada attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Saat kamu menikmati kehidupan kamu, menikmati apa yang kamu punya, apapun itu ya, kamu akan menarik cinta lebih cepat lagi. Aku bakalan lihat lagi dari sini. Keadaan jodohmu. Kalau aku ngelihat dia keadaannya cukup tenang saat ini. Tenang dalam arti kan di fase habis di detox nih kita, habis dibersihkan, pasti ada di fase istirahat. Nah, keadaannya seperti itu. Stansil, keadaannya tenang. Dia orang yang cukup tangguh kalau aku lihat keadaannya. Pleasure, sedang mencari kepuasan dan kenikmatan hidup. Di sini ada stillness. Orangnya anggun, bergerak dengan anggun. Dia bukan orang yang datang ke dalam hidup kamu gesrak-gusruk. Jadi dia datang senatural mungkin, seindah mungkin datangnya. Momen kamu ketemu sama dia juga indah. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Break anything to the power like I think God says. Tell me about the outcome of the situation. Ada Six of Cups, ada pertemuan yang bagaikan deja vu. Kalian akan tumbuh bersama. Dan di sini keberadaan dia memang benar-benar akan menjadi keberadaan yang penuh dengan anugerah. Jadi saat momen dia hadir ke dalam hidup kamu, jadi banyak rezeki. Gitu, pintu rezeki terbuka dan sama-sama seperti itu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading dengan di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu mau request, silakan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.